Bab 27. Garis Darah Tanah Suci. Oke. Saudara kedua. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku sudah berada di keluarga Qin selama bertahun-tahun. Dan aku lelah. Aku ingin hidup tenang sendirian. Apapun yang terjadi, Yuechi akan selalu mentraktirmu sebagai saudara laki-laki kedua di hatinya. Qin Yuanzi terdiam dan mengeluarkan setumpuk uang kertas dari tubuhnya. Adik ketiga. Ada sejumlah uang di sini. Ambil dulu. Tidak. Saudara kedua. Saya tidak bisa memilikinya. Dia. Dengarkan aku. Qin Yuanzi memaksakan uang itu ke tangan Qin Yuechi. Aku tahu kamu memiliki sedikit tabungan. Tinggal di ibu kota kerajaan. Kamu membutuhkan uang dalam segala aspek. Jika tidak ada yang lain. Jika kamu tidak punya uang, kamu dan Cener akan berada di sini malam ini. Di mana kamu tinggal? Kamu baik-baik saja. Tapi di mana Cener? Kata-kata terakhir Qin Yuanzi membuat Qin Yuechi berhenti menghindar. Bagaimana dia, sebagai seorang ibu, rela membiarkannya? Anak-anak menderita. Kakak kedua, Yuechi terima kasih. Jangan katakan itu. Jika kamu mengalami kesulitan di masa depan, cari saja aku. Jika kamu tidak dapat menemukanku, cari saja Yinger. Jangan tunggu lagi. Kamu tahu. Ya, Qin Yuechi mengangguk. Matanya sedikit basah. Di sampingnya, Qin Ying memandang adik laki-lakinya dengan rasa ingin tahu. Qin Chen, mengapa saya merasa kamu berbeda dari sebelumnya? Benarkah, Saudari Ying? Kamu salah. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Tanpa pergi semua, kekhawatiran dan kehilangan keluarga Qin. Ini berbeda. Kamu jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Dulu, kamu patuh di depan Kakak Ying dan tidak berani mengatakan apapun. Itu karena Kakak Ying. Kamu terlalu cantik. Saat aku melihatmu sebelumnya, saya secara alami terlalu malu untuk berani bicara. Saya harus mengatakan bahwa Qin Ying adalah kecantikan yang cukup standar. Dia sangat berkembang dengan baik pada usia 18 tahun. Dia memiliki sosok yang proporsional. Yang mana cembung di mana harusnya cekung di tempat yang seharusnya. Terutama sepasang kakinya yang panjang dan jenjang. Kakinya kencang, ramping dan indah. Jejak rona merah muncul di wajah Qin Ying. Dan dia berkata dengan marah, anak sialan. Beraninya kamu menggoda adikmu Ying, kan? Bagaimana mungkin? Beraninya aku. Melihat kedua anak itu bercanda. Qin Yuechi tersenyum tipis. Terlihat tertekan. Cener, ayo pergi. Qin Yuechi membawa Qin Chen dan berbaur dengan kerumunan. Qin Yuechi tidak merasakan banyak kesedihan ketika meninggalkan keluarga Qin. Selain mengkhawatirkan kesulitan Qin Chen, dia merasa lebih santai. Prioritas pertama mereka berdua adalah mencari tempat tinggal. Qin Yuechi dan Qin Chen datang ke pertukaran akta rumah, di mana rumah dibeli dan dijual di seluruh ibu kota kerajaan. Qin Yuechi tidak bisa menahan nafas ketika melihat harga rumah di papan buletin. Setiap inci tanah di ibu kota sangat berharga, dan harga rumah sangat tinggi. Harga rumah yang paling mahal lebih dari 1 juta koin perak dan mencakup area seluas beberapa hektar. Akhirnya, Qin Yuechi berada di bagian bawah papan buletin. Menemukan beberapa rumah dengan hanya beberapa ribu koin perak. Rumah-rumah ini terletak di sebelah barat kota ibu kota kerajaan dan umumnya merupakan tempat tinggal warga sipil. Meski begitu, tanpa sejumlah koin perak yang diberikan oleh Qin Yuanzi, Qin Yuechi hampir tidak mampu membeli yang termurah. Akhirnya, setelah melihat beberapa rumah, Qin Yuechi mengertakkan gigi dan membeli rumah di Sikeng seharga 6.000 koin perak. Rumah ini tidak besar, namun bersih dan halamannya kecil. Mereka berdua lama sekali membersihkan rumah. Cener, ini sudah larut. Tidurlah lebih awal. Qin Yuechi berkata dengan prihatin setelah makan malam. Ya, Qin Chen mengangguk. Melihat pintu Qin Chen yang tertutup, Qin Yuechi melihat perabotan sederhana di sekitarnya dan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk mencari pekerjaan dalam beberapa hari. Jika tidak, dia tidak akan dapat bertahan hidup dengan sisa koin perak. Tidak lama. Terutama Qin Chen yang masih ingin berlatih. Yang disebut miskin dalam sastra dan kaya dalam seni bela diri. Tanpa sumber daya yang cukup. Bagaimana Qin Chen bisa mengejar teman-teman sekelasnya di Akademi Tianxing? Kembali ke kamarnya. Qin Chen tidak beristirahat, tetapi duduk bersila dengan mata cerah. Saya akan memastikan bahwa keluarga Qin membalas penghinaan yang diderita ibu saya dan mengusir kami dari keluarga Qin.
Cepat atau lambat, mereka akan menyesalinya. Mata Qin Chen tajam dan dia berpikir keras. Ada hanya beberapa hari lagi menuju penilaian perguruan tinggi. Prioritas utama adalah meningkatkan diri Anda sesegera mungkin kekuatan. Berusahalah untuk membangkitkan garis keturunan sebelum ujian perguruan tinggi. Tanpa garis keturunan, saya tidak akan pernah bisa kembali ke puncak kehidupan saya sebelumnya. Apalagi balas dendam. Petik 2. Qin Chen bahkan lebih penting daripada siapapun di Daki. Semua pejuang harus memahaminya. Tapi, apa yang harus saya lakukan agar memiliki peluang lebih besar untuk membangkitkan garis keturunan saya? Banyak pemikiran terus muncul di benak Qin Chen. Dan berbagai metode untuk meningkatkan kebangkitan garis keturunannya muncul di benaknya satu persatu. Ya, segera. Qin Chen memikirkan cara. Keesokan paginya, Qin Chen meminta 1.000 koin perak kepada ibunya. Lalu pergi ke pasar bahan obat. Membeli beberapa bahan obat. Dan menyiapkan beberapa botol cairan obat berwarna abu-abu coklat. Cairan obat semacam ini disebut cairan obat nadi kebangkitan. Ini adalah cairan obat yang sangat populer di bidang seni bela diri. Jika seorang pendekar tidak mampu membangkitkan garis keturunannya karena garis keturunan alaminya terlalu tipis, maka obat pembangkit denyut nadi dapat menstimulasi konsentrasi garis keturunan dalam tubuh pendekar tersebut dan meningkatkan peluangnya untuk membangkitkan garis keturunannya. Pada dasarnya, kecuali tidak ada darah sama sekali di dalam tubuh, pembuluh darah akan terbangun 100% setiap saat setelah menggunakan cairan kebangkitan denyut nadi. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen berlatih keras dan meminum obat kebangkitan denyut nadi setiap hari. Selama periode ini, Qin Ying datang 2 kali, dan Qin Chen keluar menemuinya. Sisa waktunya dihabiskan untuk berlatih keras. 5 hari kemudian, Qin Chen akhirnya meminum semua obat kebangkitan denyut nadi. Qin Chen, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan cahaya yang tajam. Sudah waktunya untuk membangkitkan darah di tubuhku. Tanah suci darah adalah bangunan yang sangat megah bahkan untuk Raja Daki. Tidak kalah dengan istana instrumen dalam hal apapun, dan bahkan lebih megah keagungan. Ketika Qin Chen tiba di tanah suci garis darah, hari sudah siang, dan pintu masuk ke tanah suci garis darah penuh dengan orang dan pejalan kaki yang lewat, membuatnya sangat ramai. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit yang mengenakan baju besi dengan aura luar biasa. Kedua, ada beberapa pemuda seukuran Qin Chen yang memasuki tanah suci darah di bawah kepemimpinan orang tua mereka. Qin Chen tahu bahwa ini adalah orang-orang muda yang datang ke tanah suci garis darah untuk membangkitkan garis keturunan mereka. Akademi Tianxing, sebagai akademi terbaik di kerajaan Qi Agung, mengundang ahli darah dari tanah suci garis darah ke akademi setiap tahun untuk melakukan kebangkitan darah bagi para siswa. Tetapi anak-anak muda biasa di ibu kota kerajaan yang belum pernah diterima di Akademi Tianxing hanya bisa datang ke tanah suci garis darah untuk membangkitkan garis keturunan mereka. Meskipun sangat mahal untuk meminta seorang ahli garis keturunan untuk bangkit sekali, bahkan jika keluarga sipil itu bangkrut, mereka tidak akan menyelamatkan masa depan anak-anak mereka sedikit pun. Melihat simbol tanah suci garis darah yang familiar, Qin Chen dipenuhi dengan emosi. Akhirnya, matanya berangsur-angsur menjadi lebih kencang dan dia dengan lembut melangkah ke tanah suci garis darah. Bab 28 Ruang Garis Darah. Tanah suci garis darah dipenuhi orang. Qin Chen melirik sedikit dan melihat 2 tim berbaris di aula tanah suci garis darah. Salah satu timnya adalah para pejuang dewasa. Orang-orang ini biasanya datang ke tanah suci garis darah untuk peningkatan garis keturunan atau perbaikan garis keturunan. Setelah terbangun, garis keturunan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan prajurit. Selain itu, master garis keturunan juga dapat menggunakan beberapa bahan eksternal untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan prajurit dan meningkatkan kekuatan prajurit. Tim lainnya terdiri dari remaja yang dipimpin oleh banyak orang tua. Tampaknya menunggu para penguasa garis keturunan tanah suci garis darah menjalani baptisan kebangkitan. Tuan kecil, apakah Anda di sini untuk kebangkitan garis keturunan? Di mana orang tua Anda? Bukankah mereka ikut bersama Anda? Sebuah suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen, diikuti oleh aroma yang menyegarkan. Seorang gadis dengan sosok anggun dalam gaun putih berkata kepada Qin Chen sambil tersenyum. Lin Xinru adalah seorang pelayan di Bloodline Holy Land.
Setelah melihat Qin Chen masuk, dia terus melihat sekeliling dan mau tidak mau melangkah maju untuk bertanya. Tuan kecil, Qin Chen menyentuh hidungnya. Gelar ini benar-benar istimewa. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia pergi ke markas Bloodline Holy Land di Wuyu, tidak ada pelayan yang tidak memperlakukannya dengan hormat. Mendengar judul seperti itu, dia merasa sangat aneh. Lin Xinru tersenyum manis. Kamu lebih muda dari kakakku. Jika aku tidak memanggilmu tuan, kenapa aku tidak memanggilmu adik laki-laki? Lin Xinru memiliki senyuman di wajahnya. Jarang melihat seseorang tanpa orang tuanya. Sebagai seorang anak muda, Lin Xinru menjadi lebih santai dan berkata sambil sedikit tersenyum. Baiklah kalau begitu. Aturlah ruang garis keturunan terpisah untukku. Qin Chen berkata dengan tenang sambil matanya masih berkeliaran di sekitar aula. Tuan, jika Anda ingin membangkitkan garis keturunan Anda hanya perlu mendaftar lalu mengantri di sana. Yang memimpin kebangkitan garis keturunan hari ini adalah Tuan Chen Fan dari Tanah Suci. Dapat mengikuti orang-orang di depan Anda. Tidak perlu mengatur ruang garis keturunan terpisah saat Anda masuk. Nada suara Qin Chen sama dengan nada orang dewasa, yang membuat Lin Xinru ingin tertawa. Saya tidak datang ke sini untuk meminta orang lain membangunkan garis keturunan saya. Tetapi ada hal lain yang harus saya lakukan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengatur ruang garis keturunan untuk saya, kata Qin Chen dengan tenang, mengetahui bahwa pihak lain telah salah paham maksudnya. Lin Xinru tertegun dan melirik ke arah Qin Chen. Ruang garis keturunan adalah ruangan yang hanya digunakan oleh master garis keturunan ketika mereka melakukan upacara kebangkitan untuk orang-orang. Bukankah pemuda ini ingin membangkitkan garis keturunannya sendiri? Tuan, jika Anda ingin membangkitkan garis keturunan Anda, yang terbaik adalah mencari ahli garis keturunan untuk membangunkannya untuk Anda. Ritual kebangkitan garis keturunan Anda sangat rumit. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan berdampak besar pada garis keturunan Anda sendiri, dan bahkan mungkin mengancam nyawa. Jika Anda ingin mempelajari ritual kebangkitan, yang terbaik adalah melakukannya dengan mentor Anda. Ekspresi Lin Xinru menjadi serius. Ini bukanlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Tanah Suci Garis Darah. Ada seorang master magang garis keturunan yang diam-diam membangunkan garis keturunan seseorang. Akibatnya, hal itu berdampak permanen pada orang lain, menyebabkan anak itu hampir mati pada akhirnya. Master magang garis keturunan dipecat di tempat, dan diberi sanksi berat oleh Tanah Suci. Jangan khawatir, saya hanya ingin mempelajari ritual kebangkitan garis keturunan. Tidak akan ada bahaya. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya. Qin Chen melambaikan tangannya. Nadanya acuh tak acuh. Dan maknanya tidak diragukan lagi dilepaskan. Hati Lin Xinru membeku. Dan sikap santai sebelumnya telah hilang. Umumnya, orang yang datang ke Tanah Suci Garis Darah selalu meminta bantuan orang lain. Dan sikap mereka seringkali sangat hormat dan rendah hati. Namun, nada suara Qin Chen sebelumnya membuatnya merasa tidak berani menolak sebagai garis keturunan di hatinya. Kalau begitu, silakan ikut dengan saya. Lin Xinru membawa Qin Chen ke meja depan untuk mendaftar. Biaya sewa ruang garis keturunan adalah 500 koin perak per jam. Silakan tanda tangan di sini. 100 koin perak. 100 koin perak. Qin Chen mengeluarkan 500 koin perak dan menandatangani namanya. Tapi dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Biaya sewanya sangat mahal, tapi menyewa kamar garis keturunan sendiri sudah cukup. Sepertinya setelah ujian masuk perguruan tinggi, saya harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Saat ini, di area kamar garis darah di Tanah Suci Garis Darah. Di sebuah ruangan yang sangat indah, seorang diaken parubaya yang mengenakan jubah panjang menunjuk ke instrumen di ruang pembuluh darah dan berkata dengan suara yang dalam kepada orang yang tampak seperti pramugara di sebelahnya. Pelayan Liu, pembuluh darah ini berasal dari presiden apa yang saya pribadi minta dari Bloodline Holy Land yang unggul adalah instrumen garis keturunan paling canggih di pasaran. Namun rangkaian instrumen ini sangat rumit untuk digunakan. Bahkan presiden sedang meneliti dan mengeksplorasinya. Di cabang kami, kecuali presiden, tidak ada orang lain yang diperbolehkan menggunakan instrumen di ruang garis keturunan ini, termasuk master garis keturunan lainnya. Demikian pula, Anda bertanggung jawab atas ruang garis darah. Jika terjadi kesalahan, saya akan bertanya kepada Anda. Apakah Anda mengerti? Ya, Manajer Li. Jangan khawatir.
Saya akan segera memerintahkan Anda turun untuk memastikan tidak ada satupun nyamuk yang masuk. Manajer Liu menepuk dadanya. Baiklah. Saya lega. Ada hal lain yang terjadi di tempat presiden. Jadi saya akan pergi ke sana dulu. Setelah Diakon Li pergi, pengurus Liu memandang banyak instrumen di ruangan itu dengan iri. Yang paling canggih alat pembuluh darah yang ada di pasaran. Ternyata bentuknya seperti ini. Cek-cek. Konon alat musik ini ada 1000 poinnya konsentrasi darah satu orang dapat dideteksi. Sungguh luar biasa. Hei, cabang kami sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar. Saat mata manajer Liu bersinar karena terkejut, sebuah suara cemas tiba-tiba datang dari luar manajer Liu di sini. Saya di sini. Ada apa? Manajer Liu keluar dari ruang garis keturunan dan melihat asisten Master Chen Fan dari Tanah Suci. Pelayan Liu. Pengukur darah Tuan Chen Fan tiba-tiba tidak berfungsi ketika dia sedang membangunkan orang. Anda harus segera pergi dan memeriksanya. Apa hal seperti itu terjadi? Pelayan Liu terkejut hari ini guru. Hari ini semua anak muda yang datang ke Tanah Suci untuk membangkitkan garis keturunan mereka akan dilakukan upacara kebangkitan olehnya Tanah Suci Garis Darah. Bawa aku ke sana secepatnya. Karena terkejut, manajer Liu tidak terlalu peduli dan buru-buru mengikutinya ke ruang darah Chen Fan. Untuk sesaat, dia bahkan lupa apa yang baru saja diperintahkan Diakon Li. Tidak lama setelah manajer Liu pergi, Lin Xinru membawa Qin Chen ke area ruang garis keturunan. Ini adalah ruang garis keturunan dari Tanah Suci Garis Darah kami. Setiap ruangan di sini memiliki instrumen untuk membangkitkan garis keturunan. Anda harus berada di ruangan ini. Lin Xinru membuka ruang garis keturunan sesuka hati dan berkata kepada Qin Chen. Ya, Qin Chen mengangguk. Dan saat dia hendak masuk, dia tiba-tiba melirik ke kamar di sebelahnya dan berhenti sebentar. Bab 29 Garis Darah Guntur. Apakah ini juga ruang garis keturunan dari Tanah Suci Garis Darah Anda? Qin Chen mengacu pada ruang garis keturunan tempat manajer Liu berada sekarang. Lin Xinru melirik ke ruang garis keturunan yang ditunjuk Qin Chen dengan curiga, dan berkata dengan ragu, seharusnya begitu. Setiap ruangan di area ini adalah ruang garis keturunan di Tanah Suci. Tetapi ruangan ini pernah kosong sebelumnya. Mungkin itu adalah yang baru. Petik 2. Kalau begitu aku akan berada di ruang garis keturunan ini. Mata Qin Chen berkedip. Dan sebelum Lin Xinru bisa mengatakan apapun, dia masuk ke kamar dan menutup pintu ruang garis keturunan. Lin Xinru membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi terhalang oleh pintu yang tertutup dan berbalik tanpa daya. Qin Chen melihat instrumen baru di depannya dan diam-diam bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa Tanah Suci Garis Darah Negara bagian Daki akan memiliki seperangkat instrumen garis keturunan baru. Instrumen garis keturunan di ruangan tempat dia berdiri adalah versi yang sangat kuno yang telah dihilangkan oleh domain seni bela diri 300 tahun yang lalu. Namun, instrumen garis keturunan di ruangan ini relatif populer di domain seni bela diri pada saat itu. Kumpulan instrumen ini tidak hanya lebih akurat, tetapi juga memiliki persyaratan yang jauh lebih rendah untuk ahli garis keturunan. Qin Chen awalnya khawatir tingkat kultivasinya terlalu rendah dan dia tidak akan bisa membangunkan dirinya sendiri. Sekarang dia melihat seperangkat instrumen ini. Dia benar-benar lega. Bah bang bang. Setelah dengan santai memeriksa instrumen garis keturunan dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu, Qin Chen dengan ahli menyalakan banyak sakelar pada instrumen garis keturunan. Terdapat suara mendengung. Dan instrumen garis keturunan dengan cepat menyala. Dengan pita cahaya berwarna-warni mengalir melalui seluruh instrumen garis keturunan. Seperti neon. Qin Chen duduk bersila di atas instrumen pembuluh darah. Dan jantungnya dengan cepat menjadi tenang. Membangkitkan garis keturunan Anda sendiri seperti seorang dokter yang mengoperasi diri Anda sendiri. Ini sangat sulit dan dianggap tabu di dunia ahli garis keturunan. Ahli garis keturunan biasa tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Tetapi bagi Qin Chen, hal ini tidak mungkin dilakukan semuanya. Tidak ada. Dia menutup matanya. Dan jejak halus energi sejati perlahan menembus ke dalam sepotong kristal putih di depannya. Kristal putih menyala dengan cepat, memperlihatkan garis-garis yang tidak jelas dan aneh. Saat cahaya naik, kekuatan misterius menyelimuti Qin Chen, seperti cahaya bulan yang terang, membungkus Qin Chen di dalamnya. Di bawah cahaya, Qin Chen merasa tubuhnya langsung menjadi transparan.
12 meridian di tubuhnya seperti 12 kristal, mengalir dengan energi yang melonjak. Segera setelah itu, pembuluh darah di tubuh muncul, dan kekuatan di dalam darah perlahan muncul. Mata Qin Chen seperti kilat, merasakan kekuatan darahnya. Dengan persepsi ini, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Karena dia bahkan tidak merasakan sedikit pun kekuatan darah di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Dalam beberapa hari terakhir, dia terus-menerus meminum cairan pembangkit denyut nadi. Dan bahkan pembuluh darah tertipis pun akan menjadi sangat aktif. Apalagi di bawah instrumen pembuluh darah ini. Bahkan konsentrasi pembuluh darah 1/10.000 pun akan terdeteksi. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasakan darah apapun di tubuhnya. Hati Qin Chen tiba-tiba tenggelam, seolah-olah jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya terasa dingin, dan tangan serta kakinya dingin. Ini menunjukkan bahwa tidak ada darah sama sekali di tubuhnya. Pantas saja dia tidak bisa bangun beberapa kali sebelumnya. Ini tidak mungkin. Warisan darah berasal dari kedua orang tuanya. Pada zaman dahulu, setiap manusia memiliki darah di dalam tubuhnya. Sekalipun warisan darah semakin menipis seiring berjalannya waktu, tidak mungkin tidak ada darah sama sekali. Situasi seperti itu, Qin Chen bergumam pada dirinya sendiri, tidak dapat mempercayainya. Di benua Tianwu, banyak sekali pejuang yang tidak bisa membangkitkan garis keturunannya. Tapi ini bukan karena mereka tidak mengandung garis keturunan di tubuhnya, tapi karena konsentrasi garis keturunannya terlalu tipis sehingga membuat mereka tidak bisa bangkit. Aku tidak bisa merasakan garis keturunan apapun di tubuh mereka. Ini. Qin Chen tampak berdiri telanjang di es dan salju, disiram dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan baskom berisi air dingin. Merasa dingin di hatinya. Garis keturunan sangat penting bagi seorang pejuang. Seorang pejuang tanpa garis keturunan seperti seekor harimau yang kehilangan cakarnya. Betapapun ganasnya ia tidak dapat menjadi raja hutan. Bereinkarnasi sebagai manusia, Qin Chen membawa terlalu banyak barang. Jika dia tidak memiliki darah, bagaimana dia bisa mencapai puncak lagi dan membalas dendam Feng Shaoyu dan Sang Guanxier? Dalam hati Qin Chen, tidak peduli seberapa tipis garis keturunannya, dia dapat meningkatkan konsentrasinya dan membangunkannya. Tetapi tidak ada garis keturunan sama sekali. Ini. Hati Qin Chen dingin. Tuhan sangat tidak berperasaan. Mungkinkah setelah menghidupkan kembali hidupku, aku benar-benar ingin melihat sepasang wanita jalang seperti Sang Guanxier dan Feng Shaoyu lolos begitu saja? Tidak, Qin Chen meraung di dalam hatinya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak memiliki darah sama sekali. Qin Chen menjadi tenang dan mulai menjalankan seni rahasia Kaisar Dewa Bintang 9 dengan gila-gilaan seluruh tubuhnya hingga mendidih. Seni pelarangan darah. Pola berdarah yang aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dan kekuatan dalam darahnya menjadi semakin kuat. Dia terus menggunakan energi aslinya untuk mengontrol pengoperasian instrumen garis keturunan. Seluruh instrumen garis keturunan bersinar dalam 7 warna. Dan fungsi deteksi garis keturunan dimaksimalkan. Namun, tidak peduli metode apa yang digunakan Qin Chen, dia masih tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan darah. Tepat saat dia hampir putus asa, tiba-tiba, ketika teknik Kaisar Dewa Bintang 9 mencapai puncaknya, berdengung, cahaya redup tiba-tiba melintas di garis keturunan Qin Chen. Hati Qin Chen tiba-tiba bergerak. Ini adalah jejak cahaya biru sangat halus, tapi itu jelas merupakan semacam kekuatan darah. Qin Chen seperti orang yang tenggelam yang meraih sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa. Mencoba yang terbaik untuk mengedarkan energi aslinya. Mencoba menangkap kekuatan biru. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan berkonsentrasi padanya. Energi dan energinya terkonsentrasi pada satu titik dalam sekejap. Sesuatu yang tidak diharapkan Qin Chen terjadi. Warna darah di depannya tiba-tiba berubah. Dia sepertinya merasakan panggilan aneh. Dan hatinya tiba-tiba menjadi tenang, memasuki keadaan yang aneh. Seolah-olah ada hembusan angin bertiup melalui hatinya, yang transparan dan jernih, tanpa jejak pikiran yang berdebu. Pada saat yang sama, pedang sederhana di benak Qin Chen tiba-tiba muncul, dan pedang sederhana dan tajam itu mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Mata Qin Chen tiba-tiba membiru, seolah-olah dia berada di lautan guntur. Ledakan, aura yang menakutkan, dengan dia sebagai pusatnya, langsung naik ke langit.
menembus langit ibu kota Raja Qi dan mencapai ke langit. Kekuatan ini berpindah-pindah antara kenyataan dan kenyataan, dan tak seorang pun di seluruh ibu kota kerajaan bisa merasakannya. Namun, saat kekuatan ini meledak ke langit, boom! Suara guntur yang menakjubkan bergema di seluruh kerajaan Daqi. Semua orang kuat di kerajaan Daqi dikejutkan oleh kekuatan ini dan memandang langit di atas kepala mereka dengan ngeri. Seumur hidup mereka belum pernah melihat petir sekuat ini, padat dan terjalin seperti jaring laba-laba. Dalam sekejap, langit di atas seluruh kerajaan Daqi berubah menjadi lautan guntur, melepaskan aura kehancuran kiamat. Bab 30 Kemarahan. Tekanan mengerikan turun dari langit. Seolah-olah Dewa Petir sedang marah, mengubah langit dan bumi menjadi lautan guntur. Namun, hal yang paling mengkhawatirkan adalah rasa paksaan ini tidak hanya mencakup ibu kota Daqi, tetapi bahkan mencakup seluruh 5 negara barat laut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kekuatan yang mengerikan. Apa-apaan ini? Apakah ada kaisar bela diri yang kuat melewati negara Qi saya? Akan mengalahkan musuh dengan ribuan pasukan dan menaklukkan dunia. Dari cabang tanah suci garis darah hingga kota kerajaan, hingga seluruh kerajaan Daqi, dan seluruh 5 negara barat laut, semua orang panik. Semua orang kuat di domain tersebut mengangkat kepala dan melihat fenomena mengerikan di langit. Adapun orang-orang kuat di ibu kota Raja Daqi, mereka merasakannya dengan sangat jelas. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin mereka tertekan, hampir sampai merangkak di tanah, tidak dapat bergerak. Untungnya, kekuatan ini datang dan pergi dengan cepat, menghilang dalam sekejap mata. Cahaya gemuruh di langit surut seperti air pasang, menghilang sepenuhnya dalam sekejap, dan muncul kembali di dunia yang terang dan jernih. Qin Chen di ruang garis keturunan tiba-tiba membuka matanya dan terpana oleh kekuatan yang tiba-tiba. Saat ini, kilat biru melintas di garis keturunannya, seperti ular biru kecil, fleksibel dan misterius. Tekanan mengerikan barusan sebenarnya dilepaskan oleh kekuatan garis keturunanku. Garis keturunan macam apa ini? Qin Chen melakukan perjalanan melintasi domain seni bela diri di kehidupan sebelumnya baik hati. Kebangkitan garis keturunan ternyata bisa menimbulkan fenomena mengerikan di dunia. Bahkan garis keturunan kelas 9 yang legendaris tidak dapat melepaskan tekanan seperti itu. Tetapi ketika Qin Chen berkonsentrasi pada guntur di tubuhnya, dia menemukan bahwa kekuatan guntur ini sangat lemah, dan itu hanya untuk garis keturunan terlemah. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, tidak ada apa-apa di garis keturunanku. Tapi sekarang garis keturunan petir ini muncul begitu saja. Terlebih lagi, aura menakutkan barusan jelas terpancar dari kekuatan petir di tubuhku. Kenapa aku tenang? Tapi itu hanya seperti ini. Garis keturunan kelas 1. Kekuatan darah hanya bisa dimurnikan, tapi tidak bisa diciptakan begitu saja. Bahkan orang tua di tanah suci garis darah Wuyu tidak bisa menjelaskan fenomena ini sekarang, kan? Adegan aneh yang dibuat sebelumnya oleh Qin Chen, Master Kekaisaran garis keturunan tingkat 8 di kehidupan sebelumnya juga bingung saat ini. Dia samar-samar merasakan ada hubungan misterius antara garis keturunan guntur di tubuhnya, pedang kecil sederhana di pikirannya, dan seni Kaisar Dewa Bintang 9. Mungkin, kemampuannya untuk terlahir kembali 300 tahun kemudian juga tidak lepas darinya. Tapi bagaimanapun juga, dia akhirnya membangunkan garis keturunannya. Meskipun garis keturunan ini hanya garis keturunan kelas 1 dalam hal aura, setelah mengalami semuanya sekarang, Qin Chen tidak berpikir bahwa kekuatan guntur dan kilat sebenarnya hanyalah garis keturunan kelas 1 yang lemah. Garis keturunan guntur, aku sangat menantikannya. Mulut Qin Chen melengkung. Selanjutnya, dia duduk bersila di atas pengukur garis keturunan dan menggunakan kemampuan deteksi khusus pengukur garis keturunan untuk merasakan garis keturunan yang menggelegar di tubuhnya. Zizi, kekuatan darah aneh yang mengandung kekuatan guntur dan kilat jelas muncul dalam persepsi Qin Chen. Sedikit dorongan, dentur, tubuh Qin Chen langsung ditutupi dengan jaringan petir biru, dan busurnya saling terkait, membuat suara berderak dan meledak. Kondensasi. Tiba-tiba, Qin Chen membuka matanya, dan cahaya guntur yang menakutkan langsung berkumpul di tangan kanannya, membentuk jaringan petir di permukaan tinju, dan meninju.
Ledakan. Energi tinju yang kuat menghantam tanah dan meledak seketika. Seolah-olah meledak kantong mesiu. Melepaskan gelombang kejut yang mengerikan. Hei, kekuatan seperti itu. Meskipun aura garis keturunan guntur ini hanya kelas 1. Dalam hal kekuatan, itu hampir sama kuatnya dengan beberapa garis keturunan kelas 3. Aneh sekali. Aneh. Qin Chen mempelajarinya dengan cermat sejenak dan menemukan bahwa garis keturunan guntur ini setara dengan garis keturunan kelas 3 dalam hal atribut dan kekuatan. Itu jelas merupakan garis keturunan kelas 1. Tetapi kekuatannya setara dengan garis keturunan kelas 3. Qin Chen memiliki pencapaian luar biasa dalam garis keturunan di kehidupan sebelumnya. Dan ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan yang begitu istimewa. Keduanya berasal dari garis keturunan yang sama. Jadi kekuatan mereka secara alami berbeda. Namun, kekuatan sebagian besar garis keturunan kelas 1 masih sangat dekat satu sama lain. Bahkan beberapa garis keturunan khusus kelas 1 hanya dapat mencapai kekuatan garis keturunan kelas 2 paling banyak. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen menemukan garis keturunan khusus seperti garis darah guntur, yang sebanding dengan tingkat ketiga ketika masih tingkat pertama. Menarik. Sangat menarik. Tingkat garis keturunan tidak statis. Jika beberapa metode khusus digunakan untuk meningkatkan garis keturunan guntur ini ke tingkat yang lebih tinggi, bagaimana kekuatannya akan dilakukan? Qin Chen sangat menantikannya. Boom, boom, boom. Tepat ketika Qin Chen hendak melakukan beberapa eksperimen lagi, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tuan kecil, waktunya sudah habis. Suara mengharukan Lin Xinru datang dari luar pintu. Qin Chen tertegun dan menyadari bahwa lebih dari 1 jam telah berlalu sebelum dia menyadarinya. Membuka pintu. Lin Xinru berdiri di depan pintu dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Saya benar-benar minta maaf. Tetapi waktu Anda telah tiba. Saya ingin tahu apakah Anda siap untuk memperbarui atau... Saya hanya ada sesuatu yang harus dilakukan saat ini. Mari kita kembali lagi nanti. Agar tidak mengungkapkan rasa malunya karena kekurangan uang, Qin Chen harus mencari alasan hanya 500 koin perak. Lihat, saatnya mencari cara untuk mendapatkan uang. Tapi sekarang setelah garis keturunannya terbangun, Qin Chen sangat puas dengan perjalanan ke tanah suci garis darah ini. Silakan pergi ke meja depan untuk mendaftar dengan saya. Lin Xinru berkata sambil tersenyum. Tepat ketika Lin Xinru sedang berkomunikasi dengan Qin Chen. Area garis keturunan. Manajer Liu mondar-mandir. Menyenandungkan sebuah lagu. Dan berjalan dalam suasana hati yang baik. Sebelumnya, dia bergegas ke ruang garis keturunan Tuan Chen Fan. Dia berhasil memperbaiki instrumen garis keturunan yang tidak berfungsi dalam upaya buta. Dan mencegah kecelakaan. Harga dirinya meningkat pesat. Ketika dia memikirkan tatapan aneh yang diberikan guru Chen Fan kepadanya. Dan manajer Liu dipenuhi dengan warna kebanggaan. Hehe, meskipun saya bukan ahli garis keturunan, dan saya memasuki tanah suci garis darah melalui pintu belakang, saya masih merupakan bakat yang sangat diperlukan di tanah suci garis darah. Memperbaiki instrumen garis keturunan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli garis keturunan, dan saya diminta untuk melakukannya. Dia melakukannya bersamanya. Hei, lihatlah para ahli garis keturunan di tanah suci di masa depan. Yang berani meremehkan dirinya sendiri. Saat dia sedang bersenang-senang, manajer Liu tiba-tiba melihat ruang garis keturunan setengah terbuka dan Lin Xinru berdiri di depan pintu. Jantungnya tiba-tiba melonjak. Kegembiraan aslinya menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Dia merasa seolah-olah kulit kepalanya akan meledak. Tidak, seseorang akan memasukkan darah yang dikatakan Dekan Li kepadaku ruang pembuluh darah. Seru manajer Liu. Jantungnya jatuh ke dalam gua es. Dan dia bergegas ke ruang pembuluh darah seperti orang gila. Kemudian, dia melihat instrumen pembuluh darah dengan lampu di atasnya. Dan Qin Chen berdiri di dalam. Bagaikan gunung berapi yang meletus. Seketika memenuhi dadanya.